Halo guys, welcome back to Bimbel Pabilchen. Pada video kali ini kita akan melanjutkan materi kita tentang gerak melingkar. Kali ini kita akan fokus pada salah satu tipe dari gerak melingkar yang paling mudah, yaitu adalah gerak melingkar beraturan. Ini mirip sama gerak lurus beraturan di mana kecepatannya tidak berubah. Sama guys, gerak melingkar beraturan ketika dia bergerak melingkar dan memiliki kecepatan sudut yang tetap atau konstan. Kalau gerak lurus beraturan, kecepatannya konstan. Kalau gerak melingkar beraturan, kecepatan sudutnya konstan. Nah, bagaimana dengan kecepatan linier dari gerak melingkar beraturan? Besar kecepatan linier juga konstan, tetapi arahnya berubah-ubah. Jadi maksudnya seperti ini guys. Jadi misalkan saya punya bola ya. Saya punya bola, saya putar seperti ini ya. Ketika dia ada di posisi pertama, di sini dia mungkin bergerak ke kanan. Contohnya ya, kita putar searah jarum jam. Bolanya sedang bergerak ke kanan. Ketika dia ada di posisi 2, maka dia akan bergerak ke arah sini. Di video sebelumnya kita sudah bahas bahwa dia selalu membentuk sudut 90 derajat dengan jari-jari. Di posisi 3, dia arahnya seperti ini. Di posisi 4, dia seperti ini. Nah, perlu diperhatikan guys, itu arahnya itu berubah-ubah. Ada yang ke kanan, ada yang ke arah sini, ada yang ke arah sini, ada yang ke arah atas. Tapi besarnya sama. Misalnya nih 1 meter per second. Ini juga sama 1 meter per second, 1 meter per second, 1 meter per second. Yang beda adalah arahnya yang berubah. Nah, pasti ada penyebab dong. Apa sih yang menyebabkan arahnya itu bisa berubah-ubah? Penyebab dari arah gerak benda yang selalu berubah-ubah disebut sebagai percepatan sentripetal. Kalau kalian masih ingat, percepatan itu adalah perubahan kecepatan. Nah, yang diubah oleh percepatan sentripetal itu bukan besarnya. Besarnya konstan atau sama, tapi arahnya yang diubah. Jadi percepatan sentripetal itu mengubah arah dari gerak benda sehingga dia bisa bergerak secara melingkar. Nah, arah dari percepatan sentripetal itu selalu mengarah ke pusat lingkaran. Jadi kalau kita bayangkan, ini saya coba gambar dulu, arah percepatan sentripetal itu seperti ini guys. Ya, lambangnya itu adalah AS. A itu percepatan, S itu sentripetal. Nah, arah itu selalu menuju ke pusat guys. Jadi kalau kamu bayangin, ya, bola ini kan misalnya bola itu diputarkan ya, diputerin, dibuat melingkar dengan menggunakan tali. Kita puterin dengan tali. Talinya itu memberikan gaya tarik mengarah ke pusat sehingga bolanya itu bisa mengubah arahnya. Kalau nggak ada percepatan sentripetal, itu bola satu ini akan gerak ke kanan terus. Tapi karena ada percepatan sentripetal yang mengarah ke pusat, jadi dia akan dibelokkan. Jadi arahnya awalnya ke kanan, dibelokkan ke arah sini, dibelokkan terus menerus dibelokkan. Sehingga dia membentuk suatu lintasan yang melingkar. Nah, kali ini kita akan coba mencari rumus dari percepatan sentripetal. Rumus ini pembuktiannya menggunakan konsep vektor dan memang agak sedikit sulit. Jadi kalau mau di skip aja langsung ke penjelasan rumusnya. Yang tertarik pembuktian, yuk kita lihat. Di sini saya punya pembuktian rumus percepatan sentripetal. Sekali lagi, percepatan sentripetal adalah percepatan yang mengubah arah dari kecepatan linier benda yang bergerak melingkar. Di sini saya punya benda, ya, benda nggak kelihatan, ya. Benda ini misalnya saya putarkan, ketika bendanya di sini dia bergerak ke arah kanan, ketika bendanya di sini dia mengarah ke arah sini. Kita gambarkan arah vektor, ya. Arah vektor di V1, kecepatan di titik 1 di sini. Kita gambarkan ya. Ini juga titik 2. Ini adalah kecepatan vektor di titik 2. Nah, ini adalah jari-jari sebesar R dan juga kita punya perpindahan sudutnya delta theta. Nah, kita akan coba menggunakan konsep vektor guys, ya. Di sini kita akan mencari delta V. Kenapa kita pakai delta V? Karena kalau kamu masih ingat, percepatan itu kan rumusnya itu adalah delta V per delta T. Kita akan coba cari delta V atau perubahan V dari dua vektor ini. Jadi saya gabungkan dua vektor ini V1, ini V2, ya. Kemudian saya gabungkan
ujung dari vektornya saya tempelkan seperti ini. Kemudian dengan menggunakan konsep vektor. Ya, saya mau cari delta V. Apa itu delta V? Delta V itu kan sebenarnya V2 akhir kurang awal, kurang V1. Nah, ini kalau dalam vektor sama aja dengan V2 tambah minus V1. Dan kita sudah belajar juga cara menggambar resultan vektor, ya. Kita akan coba gambar resultan vektor dari V2 plus minus V1. Cara gambarnya itu adalah kamu gambar V2, ini V2 di sini, tambah minus V1. Kalau minus V1 itu kan berarti gambar V1, tapi dia arahnya berlawanan dengan V1. Yang lupa bisa nonton lagi video tentang vektor. Nah, berarti resultannya adalah dari ujung ke pangkal dari vektor V2 ini. Berarti kita tarik ya dari ujung sini sampai sini ya. Inilah adalah resultannya, yaitu V2 tambah minus V1 atau kita sebut sebagai delta V. Nah, di sini kita akan melihat percepatan sentripetal di titik 1 atau juga di titik 2 juga bisa sama aja. Nah, untuk mencari percepatan sentripetal tepat di titik 1 berarti kita harus memperkecil delta tetanya. Jadi kita bisa perkecil delta tetanya mungkin ke sini, segini, atau mungkin bahkan segini, tapi gambarnya sulit sekali untuk digambar. Ya, jadi kita ambil aja, kita bayangkan aja ini delta V-nya kecil, delta tetanya kecil, ya, sehingga kita bisa lihat bahwa lintasan itu kan sebenarnya lintasan yang dilalui oleh benda ini kan berbentuk busur. Tapi kalau kita ambil delta tetanya kecil sekali, itu bentuknya itu ada mendekati segitiga. Ya, kalau kamu bayangin busurnya itu kecil banget, kita perkecil delta tetanya, maka dia akan mendekati bentuk segitiga. Kalau delta tetanya kecil sekali. Nah, sehingga kita bisa melihat adanya dua segitiga. Segitiga yang pertama dan segitiga yang kedua. Nah, uniknya adalah mereka memiliki sudut yang sama. Ini juga delta theta, sama dengan theta di sini. Kenapa? Karena R ini sama V1 tegak lurus, R sama V2 tegak lurus. Jadi V1 dan V2 saling tegak lurus dengan R, otomatis sudutnya juga sama. Nah, dari sini kita bisa menggunakan konsep kesebangunan dalam matematika. Kita pakai perbandingan. Yang merah ini adalah delta X atau perpindahannya, ya. Kemudian kita pakai perbandingan. Perbandingannya adalah delta V ya. Di sini juga sama nih, segitiga sama, delta V juga. Ini juga delta theta. Kita asumsikan V1 sama dengan V2 konstan ya, kecepatannya secara besaran sama dengan V. Berarti kita lihat di sini, kita bandingkan delta V per V. Sama dengan delta X per R. Nah, dari sini kita bisa dapat delta V sama dengan delta X V per R. Untuk mendapatkan percepatan kita bagi kedua ruas dengan delta T. Karena kita tahu rumus A adalah delta V per delta T. Berarti dapat delta V per delta T sama dengan delta X per delta T dikali V per R. Tapi kita tahu di sini delta X per delta T adalah kecepatan atau V. Dan delta V per delta T adalah percepatan yang kita cari. Berarti A sama dengan ini menjadi V ya, ini jadi V dikali V menjadi V kuadrat per R. Ini kita sebut sebagai percepatan sentripetal atau AS. Ini adalah rumus dari percepatan sentripetal, AS sama dengan V kuadrat per R, di mana AS adalah percepatan sentripetal dalam satuan meter per second kuadrat, V adalah kecepatan linier, dan R adalah jari-jari. Untuk mencari rumus kedua gampang, tinggal substitusi rumus yang sudah kita ketahui, V sama dengan omega R.
kita substitusikan menjadi AS sama dengan omega R kuadrat per R, maka menjadi omega kuadrat R kuadrat per R menjadi omega kuadrat R. Maka rumus kedua dari percepatan sentripetal yang memiliki omega adalah AS sama dengan omega kuadrat R, di mana omega adalah kecepatan sudut dalam satuan radian per second. Nah, rumus ini adalah rumus yang penting ya. Kalau misalkan tidak paham pembuktiannya mungkin agak ribet, nggak apa-apa, kalian cukup hafalkan saja rumus percepatan sentripetal ada dua, V kuadrat per R dan juga omega kuadrat R. Dan rumus ini sangat make sense ya guys. Jadi V-nya semakin besar kecepatannya maka dia berubah arahnya lebih cepat karena kan dia bergerak lebih cepat. Tapi kalau jari-jarinya makin besar, perubahan kecepatannya lebih jarang karena kan dia lintasannya gede. Maka dia mengubah arahnya juga lebih lambat. Nah, rumus dari GMB sebenarnya sudah dibahas di video sebelumnya tapi tidak saya sebutkan secara langsung, itu adalah rumus GMB. Jadi kita punya rumus omega sama dengan delta theta per T ya, atau waktu. Ini juga akan sama dengan theta minus theta 0 per T sama dengan omega. Kita kalikan dengan T kedua ruas menjadi theta minus theta 0 sama dengan omega T. Berarti theta sama dengan theta 0 ditambah omega T. Dan ini bisa kita analogikan dengan rumus GLB. Kan sudah belajar rumus GLB adalah X sama dengan X0 tambah V kali T. X-nya kita ubah jadi theta, X0-nya kita ubah jadi theta 0, V-nya kita ubah menjadi omega, dan waktunya tetap sama. Jadi ini adalah rumus GLB, ini adalah rumus GMB. Sangat mudah untuk dihafal. Kita lihat contoh soalnya guys. Di sini saya punya sebuah sumbat karet diikatkan pada ujung sutas tali yang panjangnya 0,95 meter. Kemudian tali tersebut diputar secara horizontal dan sumbat karet melakukan satu putaran dalam waktu 1,57 detik. Hitunglah percepatan sentripetal sumbat karet tersebut. Kita bayangkan di sumbat karet, terus kita putar secara horizontal ya guys ya, seperti ini. Kemudian diketahui panjang tali. Kalau kamu bayangkan kamu putar karet pakai tali, sebenarnya panjang tali ini akan menjadi jari-jari. L ini akan sama dengan R, yaitu 0,95 meter. Karena nanti talinya ke arah sini, ke arah sini, ke arah sini. Nah, itu adalah jari-jari. Kemudian diketahui juga dia melakukan satu putaran dalam waktu 1,57 detik. Berarti itu adalah periode atau T besar. Pertanyaannya percepatan sentripetalnya. Kita pakai rumus kedua guys. AS sama dengan omega kuadrat R. Kenapa? Karena saya tahu omega itu adalah rumusnya 2pi per T. Nah, kita tinggal masukkan saja omeganya menjadi 2pi per T. Jangan lupa pakai kurung karena kita mau kuadratin. Dikali R, kemudian tinggal kita masukkan saja T-nya 1,57 kuadrat dikali jari-jarinya 0,95. Nah, ini untuk mendapatkan hasilnya yang desimal itu bisa menggunakan kalkulator. Kalau ngitung manual agak lama ya. Kita pakai kalkulator, nanti dapat jawabannya adalah 15,2. Satuannya meter per second kuadrat. Terima kasih yang sudah menonton video ini, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih, bye-bye.